Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sekali lagi selamat malam, selamat sore bagi saudara yang ada di waktu wilayah Indonesia bagian Barat. Selamat malam bagi kita sekalian dan bagi yang ada di wilayah waktu yang lain juga lebih malam lagi. Bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Kita memasuki satu seri yang baru, saudara-saudara. Seri yang baru kita akan membahas mengenai perang kata-kata. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu sampai berapa kali pertemuan seri ini, karena saya juga tidak tahu seberapa jauh nanti diskusi kita mengenai perang kata-kata ini. Tetapi saya harap hari ini atau malam hari ini menjadi pendahuluan bagi pembahasan kita, kenapa penting dan kenapa kita perlu membahas tema ini. Ya, ini ada satu tema yang baru, tema yang tidak biasa kita bahas di dalam kelas PIK online. Biasanya kelas PIK kita membahas mengenai tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, lalu kita melihat bagaimana dinamika pimpinan Tuhan, kesulitan yang mereka hadapi. Nah, kali ini kita akan melihat mengenai satu tema khusus perang kata-kata. Ya, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk melihat atau membuka Alkitab kita, khususnya malam hari ini, saudara-saudara, saya akan membawa atau mengajak saudara membuka banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Ya, karena ini sifatnya tematik, maka saya akan memaparkan beberapa referensi ayat-ayat, dan itu penting menjadi dasar daripada pemikiran kita, ya, dasar daripada pemikiran kita. Nah, saya mengajak kita untuk sebagai awal melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-27, saudara, kita membuka ayat yang ke-24 mulai. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 7, ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami banyak kali melakukan kesalahan di dalam perkataan-perkataan kami. Dan kami juga banyak kali mengabaikan perkataan-perkataan Tuhan yang menjadi landasan pegangan di dalam hidup kami. Mari Tuhan, sore hari ini pimpinlah kami, pakailah kami untuk boleh bersama-sama memikirkan satu tema mengenai perkataan. Karena dari perkataan-Mu lah kami memunculkan, kami diberikan, dan kami disegarkan iman kami. Dari perkataan-Mu lah, dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, tolonglah kami, pakailah kami, berkatilah kami dengan firman-Mu, dan perkataan-perkataan yang boleh kami tangkap. Kami juga memohon anugerah untuk boleh mengerjakan, mampukan kami menjalankan sesuai dengan perkataan-perkataan
yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab yang suci ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa disadari, setiap kita memikirkan kata-kata. Tanpa saudara sadari, bahkan sekarang juga, saudara pun sedang mendengar kata-kata. Kita merangkai, kita mengucapkan, kita menyanyikan, kita menuliskan, kita membaca kata-kata sepanjang waktu. Maka di dalam seluruh aspek kehidupan kita, tidak mungkin lepas dari perkataan, kata-kata. Manusia hidup dengan perkataannya. Dan mereka yang tidak sesuai dengan perkataannya akan mendapat celah bagi sesamanya. Saya ingat ada satu orang menulis di dalam statusnya, dia mengatakan, don't trust word. Don't trust word. We need action. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, do not trust word, we need action. Kalimat ini secara sekilas itu benar adanya. Kita kadang-kadang mengatakan kamu itu NATO, no action, talk only. Tetapi saudara-saudara, pertanyaan ini kalau kita pikirkan secara filosofi, pertanyaan ini banyak kekeliruannya, pernyataan itu, saudara-saudara. Kita tidak perlu kata-kata, kita perlu aksi, kita perlu tindakan. Tindakan yang bagaimana? Tindakan yang bagaimana yang saudara dan saya kerjakan, yang saudara dan saya lakukan, jikalau tidak ada perkataan. Saudara bertindak karena dasarnya perkataan. Apakah perkataan itu permintaan? Apakah perkataan itu bersifat perintah? Maka saudara bekerja, bertindak berdasarkan perkataan. Dan kalau saudara juga berkata-kata, khususnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti guru, orang-orang yang pekerjaannya di dalam perkataan-perkataan, saudara akan dituntut oleh orang lain, masyarakat luas, sesuai dengan tindakan saudara. Sehingga perkataan dan tindakan saudara itu harus menjadi refleksi cermin. Jikalau perkataan dan tindakan ini tidak sesuai, maka saudara akan mendapat celaan, saudara akan mendapat kutukan, saudara akan mendapat umpatan dari orang banyak. Hal ini juga dikatakan oleh Mazmur pasal yang kelima. Kalau saudara lihat Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-9, firman Tuhan juga menyatat demikian bunyinya. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Maaf, ayat yang ke-10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terngangah, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Saudara, ayat ini nanti dikutip di dalam Roma sebagai bagian bahwa manusia yang berdosa, perkataannya tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus. Perkataannya itu penuh dengan kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terngangah. Saudara-saudara, lidah mereka merayu-rayu. Maka perkataan itu bukan hal yang bisa kita remehkan. Perkataan itu nanti kita akan melihat tahap demi tahap. Perkataan itu mempunyai kuasa. Dan saudara dan saya tidak boleh sembarangan
di dalam perkataan. Saya waktu mempelajari, waktu saya mempersiapkan materi ini, saya merasa diri saya terlalu banyak perkataan yang tidak ada makna. Terlalu banyak yang sudah keluar dari mulut saya ini yang tidak membangun. Dan ada banyak hal yang saya sesali. Maka saya bergumul dan bergumul mendoakan supaya materi ini, seri yang baru ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar, khususnya melalui perkataan-perkataan kita. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-36, Mazmur pasal yang ke-36, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, maaf. Mazmur 36, ayat yang keempat. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Baru ayat yang keempat ini yang kita tadi baca. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Ini dosa yang sedang dipersonifikasi di dalam Mazmur 36 ini. Seolah-olah dosa itu sebagai pribadi. Saya pernah mendengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Dia percaya ayat ini bahwa dosa itu adalah satu pribadi. Entitasnya adalah pribadi. Tetapi setelah saya pikir-pikir kalimat itu sepertinya kurang ada dukungan di dalam prinsip-prinsip Alkitab yang lain. Karena yang berpribadi cuman ada Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Ini yang berpribadi. Lalu dosa, waktu saya lihat ayat ini, dan saya coba mempelajari ayat ini memang sedang dipersonifikasikan, digambarkan secara antropomorfis, supaya kita mudah menangkap tentang bagaimana sifat dosa itu. Sifat dosa, perkataan-perkataannya ialah kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, manusia dengan perkataannya dapat menyombongkan dirinya. Tetapi saudara-saudara, manusia dengan mulutnya, perkataannya, mulut yang sama dapat merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dari mulut yang sama, manusia bisa membangun, tetapi manusia juga bisa menyakiti sesamanya dari perkataan. Dan Alkitab mengatakan bagaimana mungkin dari mulut yang sama, sumber yang sama, kita memuji Tuhan, tetapi sekaligus menghujat Tuhan. Nah, inilah kondisi yang ada di dalam manusia. Manusia di dalam perkataannya itu dapat membangun dan menyakiti sesamanya. Membangun atau menyakiti manusia sesamanya. Manusia dengan mulutnya, dengan perkataannya, bisa menyombongkan diri sampai seperti dirinya itu sudah seperti Tuhan. Sebaliknya, manusia bisa merendahkan dirinya sehingga orang tidak menghargai diri orang tersebut. Saudara-saudara, di dalam mulut yang sama ada keluar pujian, tetapi di mulut yang sama ini ada keluar hujatan kepada Tuhan. Dari mulut yang sama, manusia dapat mengatakan kebenaran sekaligus dusta. Saudara-saudara, ini saudara dan saya perlu waspadai. Mazmur 59. Mazmur 59. Sekali lagi, persiapkan Alkitab saudara di depan, karena saya akan banyak membuka ayat-ayat firman Tuhan, supaya tidak
menghabiskan waktu, maka saya langsung saja baca dan saudara harap mengikuti dengan Alkitab saudara masing-masing. Mazmur 59 ayat yang ke-13. Dengarkan firman Tuhan, Mazmur 59 ayat yang ke-13. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, manusia dengan mulutnya yang berdosa itu mengatakan perkataan yang sombong, yang congkak, yang mengeluarkan sumpah serapah, bahkan dusta. Inilah saudara-saudara, manusia, saudara dan saya, adalah makhluk yang berbicara. Manusia mendengar larangan dari perkataannya Allah. Namun manusia akhirnya terjatuh ke dalam dosa. Dan akibat mendengarkan perkataannya iblis untuk meragukan apa yang sudah dikatakan oleh Allah itu sendiri. Itulah engkau dan aku. Saudara mendengar, saudara berkata, saudara menyanyi, saudara membaca, saudara menulis, saudara merangkai, membuat kata-kata. Dan saudara juga ada mengalami perkataan-perkataan yang lain. Selain saudara, selain sesama, saudara-saudara, ada perkataannya Allah. Ada perkataannya iblis. Dan saudara kalau membaca di dalam Alkitab, perkataan Adam dan Hawa, mereka melalui perkataannya, setelah makan buah, mereka masuk dalam situasi yang saling menunjuk, saling menyalahkan melalui perkataan mereka. Mereka berkata, ini loh perempuan yang kau beri. Saudara-saudara, melalui perkataan. Dari mana mereka mengalami ketakutan? Kita tahu dari mana? Dari perkataannya. Di manakah engkau Adam? Aku takut waktu mendengar suaramu. Dari mana kamu bisa tahu takut? Ini. Dia berkata lagi, perempuan yang kau beri. Lalu perempuan itu berkata lagi, iblis. Saudara-saudara, dari sini kita mengetahukan, perempuan itu menunjuk ular yang pada waktu itu adalah gambaran daripada iblis. Mereka saling menyalahkan. Melalui apa? Perkataan. Perkataan. Ini bagian yang pertama, saudara dan saya perlu pahami. Bahwa saudara dan saya tidak mungkin tidak berkata-kata. Saudara dan saya tidak mungkin tidak berkata-kata. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pendengar PIK online dimanapun Anda berada. Di dalam Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah yang berbicara. Ada Allah yang berbicara. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama. Saudara, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 dan 2. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara, dari sini kita mengetahui
ada pribadi Allah yang berbicara. Saudara-saudara, di dalam kitab-kitab suci yang kalau saudara mau pelajari dengan jujur, saudara tidak akan menemukan seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ada Allah yang berbicara. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting. Ini menjadi signifikan sekali di dalam kehidupan kita. Karena perkataan Allah itulah yang menciptakan. Allah yang berbicara itu adalah Allah yang juga mengkonfrontasikan. Allah yang menuduh, mengejar, menobatkan, mengkoreksi, dan sekaligus Allah yang menghibur. Saudara-saudara, melalui perkataan Allah, kita juga bisa mentafsirkan, kita juga bisa mengajarkan. Bahkan itu di dalam Alkitab dikatakan memunculkan imanmu, memunculkan iman di dalam hidup kita melalui perkataan-perkataan Allah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Di bagian awal Alkitab, kita akan menemukan kalau saudara membuka di dalam Kejadian dari pasal yang pertama, saudara akan menemukan berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Semuanya itu terjadi karena perkataannya Allah. Saudara akan menemukan berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Dan itu jadi, dan jadilah. Saudara-saudara, Allah menggunakan perkataannya untuk menciptakan. Allah menggunakan perkataannya untuk mengatur, untuk memberi nama, untuk mengartikan, untuk memberkati, untuk mengkutuki, untuk mengajar, untuk memperingatkan. Saudara-saudara, Allah yang berbicara. Ketika Allah berbicara, terlaksana. Ketika Allah berbicara, jadi. Dan saudara bisa melihat di dalam Mazmur 148. Saudara perhatikan baik-baik. Mazmur 148. Mazmur 148 ayat yang keempat. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Perhatikan ayat yang kelima, Mazmur 148 ini. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Saudara-saudara, segala sesuatu ini tercipta oleh perintah Tuhan. Segala sesuatu ini tercipta karena perkataannya Tuhan. Itu sebab tadi saya katakan, kalau saudara mengatakan, no need word, do not trust word, you atau we need action. What kind of action? Aksi yang bagaimana? Tindakan yang bagaimana? Dasar aksi apa kita melakukan itu? Maka saudara dan saya tidak bisa kalau tidak ada perkataan. Aksi saudara dan saya tergantung dengan perkataan. Aksi saudara dan saya, tindakan perilaku hidup saudara, tergantung dari perkataan. Nah, persoalannya adalah perkataannya siapa, perkataan yang apa, perkataan yang bagaimana yang saudara dan saya bisa tangkap. Nah, ini penting, saudara. Sekali lagi, ada Allah yang berbicara. Allah ketika berbicara, langsung itu terjadi. Ketika Allah berbicara, itu terlaksana. Ketika Allah berbicara, tindakannya itu nyata. Allah menggunakan perkataan-perkataannya untuk mengatur, mengelola dalam segala bentuk dan menciptakan. Setiap perkataan Allah itu terjadi. Dan puncaknya, saudara dengar baik-baik, puncaknya perkataan Allah secara audible itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus.
Nah, nanti kita akan melihat satu persatu. Sekali lagi, ini adalah pendahuluan daripada seri, daripada perkataan perang kata-kata. Bagaimana dengan masa sebelum penciptaan? Kalau penciptaan terjadi karena perkataannya Allah, lalu bagaimana sebelum penciptaan? Apakah perkataan Allah relevan? Apakah perkataan Allah masih juga signifikan di dalam kehidupan kita? Ya. Saudara lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, Kejadian 1 ayat yang ke-26, satu kebenaran firman yang sudah sering kita dengar. Di situ berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Di sini menunjukkan ada satu dialog yang diungkapkan antar pribadi Allah Tritunggal pada masa pra penciptaan. Di sini ada dialog, ada perkataan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka di sini kita melihat ada Allah yang berbicara, ada pribadi Allah Tritunggal yang berbicara itu. Di dalam Alkitab kita juga menemukan bagaimana kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus melalui perkataan-perkataannya. Saudara, tadi saya sudah singgung puncak daripada firman Allah, yaitu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu yang kita kenal firman jadi manusia. Saudara, kalau nanti melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan, di dalam Injil, saudara, ada satu ketakjuban orang banyak mendengar perkataan dan pengajarannya. Pada waktu Yesus masuk ke bait Allah, saudara, setelah dia dicobai dari padang gurun, Yesus masuk di dalam bait Allah. Lalu Yesus membaca firman dan mengajarkan, menguraikan firman itu. Orang banyak merasa takjub dengan kuasa, dengan otoritas yang didengar, yang disampaikan oleh Kristus. Sehingga mereka mendengar perkataan pengajarannya itu penuh dengan ketakjuban. Mari kita lihat supaya saudara makin yakin di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat. Lukas pasal yang keempat. Saudara perhatikan di sana LAI memberikan judul memberikan judul di ayat 31, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Lukas pasal 4, kita membaca ayat yang ke-36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain. Katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat. Dan mereka pun keluar. Mereka takjub, saudara-saudara. Itu sebabnya saya kadang-kadang heran. Ada orang mendengar firman, tidak takjub. Saya kadang-kadang heran. Kenapa saudara dan saya mendengar firman tidak dengan ketakjuban, kegentaran. Dan saudara kalau lihat bagaimana roh-roh jahat pun kabur, saudara-saudara. Kabur karena perkataan pengajaran daripada Yesus Kristus. Saudara lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Tadi kita sudah membaca ayat yang sebelumnya sebagai dasar dari pengajaran kita malam hari ini. Kalau saudara lihat ayat yang ke-28, perhatikan LAI juga memberikan judul kesan pendengar. Saudara lihat kesan setelah Kristus mengajar di atas bukit itu. Sehingga kita kenal ini dengan ajaran di atas bukit.
Perhatikan ayat 28 Injil Matius pasal yang ke-7. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, ajaran atau pengajaran saudara, perkataan saudara, seperti Kristuskah atau seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi yang tidak ada kuasa, tidak ada otoritas, tidak ada wibawa, tekanan yang mereka gunakan, intimidasi yang mereka kerjakan, supaya perkataannya itu didengar. Beda dengan Kristus. Saudara, pengajarannya begitu agung, begitu indah. Bahkan sampai hari ini, pengajaran Kristus itu mendapat respek yang luar biasa. Namun demikian, saudara, Alkitab yang kita punya sangat jujur mengajarkan kepada kita. Tidak semua orang dapat mampu memahami perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tidak semua mengerti perkataan Kristus. Bahkan ada yang kecewa, saudara-saudara. Kita sudah pernah belajar, masih ingat orang muda yang kaya. Meninggalkan Kristus, dia kecewa dengan perkataannya Kristus. Dia kecewa. Ada orang-orang yang mendengar firman, bukannya dibangkitkan, dibangunkan, tetapi justru kecewa. Alkitab pun juga mengajarkan itu. Kalau saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-13. Saudara, memang ada orang-orang yang tidak diberikan anugerah untuk mengerti. Sehingga Tuhan berkata melalui perumpamaan-perumpamaan. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini seperti nubuatan. Ini seperti yang ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Saudara-saudara, itu sebabnya ada orang melihat Kristus sebagai pribadi yang ilahi. Tetapi sebaliknya, ada orang melihat Kristus itu satu kebencian. Kita waktu mendengar firman, kita digairahkan, kita disemangati, kita bisa hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Tetapi saudara-saudara, tidak sedikit juga orang setelah mendengar firman, dia tidak rasa apa-apa. Tidak ada perubahan, bahkan mungkin kecewa. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Itu juga dicatat. Orang banyak kecewa, saudara-saudara. Markus pasal 10, ini orang kaya. Markus pasal 10, ayat yang ke-22. Orang ini kecewa setelah mendengar perkataannya. Yang orang banyak itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 60 sampai 61. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat 60. Dengarkan baik-baik. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Satu tantangan, saudara-saudara. Satu tantangan. Perkataannya keras. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal 20 juga dicatat. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan kepada Kristus. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu itu benar. Dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Saudara-saudara, mereka tahu ajaran perkataan Kristus itu benar. Dan itu ajaran dari Allah. Mereka sadar. Tetapi karena kerasnya, saudara-saudara, mereka tidak bisa menerima perkataan Kristus. Itu sebab tadi saya katakan,
Perkataan Kristus itu juga menegur. Perkataan Kristus itu juga membangkitkan, tetapi juga merontokkan sebagian orang. Maka pujilah Tuhan, kalau malam hari ini, ketika engkau mendengar firman, engkau makin dibangunkan, engkau makin dibangkitkan, engkau makin didorong hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan Tuhan. Bagaimana menggenapi rencana Allah. Karena tidak semua orang punya karunia, punya anugerah, mendapat anugerah untuk mengerti, memahami perkataan-perkataan Tuhan. Ini yang kedua, ada manusia yang berbicara, ada Allah yang berbicara. Yang ketiga, Alkitab juga mengajarkan kepada kita, saudara dan saya harus waspada. Ada iblis yang berbicara, yang merayap masuk sebagai seekor ular yang licik. Iblis masuk dan menggunakan perkataannya agar manusia meragukan perkataan-perkataan Allah. Dan itu berhasil. Alkitab mencatat itu, saudara-saudara. Dan Alkitab juga jujur mencatat dalam kumpulan anak-anak Allah. Di situ ada terjadi dialog antara Allah dengan iblis. Pada waktu ada kumpulan anak-anak Allah, ada iblis di sana, dan ada dialog. Dan setelah berdialog ada izin yang keluar dari mulut Allah. Dan iblis mencobai Ayub. Kita juga sudah belajar hal ini mengenai kehidupan Ayub. Saudara yang tidak ikut, boleh mengikuti di podcast kita. Saudara bisa lihat di podcast Pelayanan Garam Bali. Saudara bisa ikuti seri Ayub ini. Lewat perkataan Allah, iblis mendapat izin untuk mencobai Ayub. Dan di situ ada dialog. Jadi kita menemukan selain manusia berbicara, Allah berbicara, ada iblis yang berbicara. Dan Alkitab juga memberikan data kepada kita pada saat Sang Anak itu berinkarnasi. Ada dialog dengan iblis terjadi beberapa kali. Dan melalui setiap peristiwa tersebut, kita menemukan adanya perang otoritas ketika Sang Anak Allah itu dicobai di padang gurun. Iblis berkata-kata. Iblis melontarkan perkataan-perkataan, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Dan setiap perkataan iblis itu menggunakan perkataan Allah yang sudah diselewengkan. Nanti kita akan lihat lebih detail mengenai perkataan iblis ini. Saudara-saudara, perkataan iblis itu dapat muncul juga dari mulut seseorang. Saudara, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Perkataan iblis itu bisa muncul di dalam seseorang. Matius 16 ayat yang ke-23. Mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara lihat ini, Petrus pada waktu mendengar penjelasan bahwa Kristus akan dianiaya, bahwa Kristus akan disiksa, Kristus akan melewati satu masa yang sulit untuk menuju kemuliaan Allah. Petrus mengatakan, jangan Tuhan, jangan itu terjadi. Perkataan ini tidak sadar, saudara-saudara, dari Alkitab kita menemukan itu perkataannya iblis menggunakan Petrus. Dan saudara kalau lihat di dalam Alkitab, Yohanes pasal 6 juga mencatat lewat Yudas Iskariot. Maka saudara dan saya harus waspada. Saudara dan saya harus hati-hati. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saya, apakah ini dari Tuhan atau dari setan? Saudara-saudara,
kita akan belajar lebih dalam. Inilah pendahuluan dari beberapa pertemuan yang akan ke depan ini di dalam seri Perang Kata-Kata. Dan saya berdoa, saya berharap Tuhan beranugerah memimpin setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Memimpin perkataan-perkataan yang kita dengar juga. Saudara dan saya perlu hati-hati. Dari pendahuluan ini, saudara-saudara. Saya berharap saudara menangkap. Apa yang saudara dan saya tangkap? Pertama, saudara-saudara. Secara aplikasi, ya, pertimbangkan ini baik-baik. Pertimbangkan ini baik-baik. Secara aplikasi, secara aplikatifnya. Saudara-saudara, yang pertama, saudara dan saya adalah orang yang berbicara, bukan? Saudara dan saya adalah orang yang berbicara. Perhatikan dengan sungguh bahwa kehidupan kita tidak mungkin tidak tanpa perkataan. Tidak mungkin tidak. Dan ada banyak kejadian yang kita katakan itu lebih banyak daripada yang kita pikirkan sebelumnya secara matang-matang. Saudara-saudara, waktu saya mempersiapkan ini, saya merasa diri juga terlalu banyak perkataanku yang sudah menyakitkan orang, yang membuat orang itu lemah, lesu, bahkan mungkin menjadi batu sandungan, sehingga mereka tidak percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, Amsal Sulaiman mengatakan seperti orang gila menembakkan panah api. Panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau kok. Aku cuma bercanda saja kok. Padahal perkataan itu sudah menyakiti hati orang. Berapa banyak, berapa sering saudara dan saya melakukan hal yang sama. Alkitab Amsal Sulaiman 26 ayat 18-19 mengatakan, itu seperti orang gila yang melepaskan anak panah itu. Bahkan panah api yang sudah lepas dari busurnya tidak bisa kembali. Dan panah itu membawa api sehingga menghancurkan, menghanguskan segala yang dia tuju, yang dia sasar. Dan itu memperdaya. Lalu setelah lepas anak panah, oh sorry ya, saya enggak maksud begitu. Halo kamu dulu jangan lebay-lebay. Kamu jangan baper-baper ya. Saya kan cuma bercanda. Saya kan cuma guyon. It's just a joke. It's just a joke. Don't get too serious. It's just a joke only kok. Saudara-saudara, padahal orang yang mendengar itu sudah begitu sakit, sudah begitu patah, sudah begitu hancur, sudah begitu marah. Tetapi kita dengan entengnya, saya tidak maksud begitu. Khususnya saudara-saudara, kita melihat di TV-TV, ada banyak orang dengan perkataannya, lalu dengan mudah saja memberikan klarifikasi, minta maaf, lalu selesai. Minta maaf, lalu selesai. Tidak ada hukum yang mengejar mereka. Sebagian memang ada mengalami konsekuensi hukum. Tetapi sebagian lagi begitu banyak sudah menyakiti hati orang banyak. Tetapi dengan entengnya. Dengan cuman meterai yang cuman beberapa puluh ribu. Sudah selesai urusan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya waktu melihat ini, saya begitu pilu, begitu sedih. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Seperti orang gila menembakkan panah api. Setelah sudah hangus, sudah hancur. Aku hanya bersenda gurau. Aku cuma canda. Saya tidak maksud begitu kok. Saudara-saudara, sebaliknya, itu sebabnya Amsal juga menulis. Masih di dalam pasal yang sama. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-25, saudara-saudara, supaya saudara bisa paham. Amsal 25,
juga menasehatkan kepada kita. Apa itu? Ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saudara-saudara, perkataan yang tepat itu seperti buah apel emas. Saudara mengatakan, buah apel emas, saudara, saya nggak bisa makan. Buat apa? Saudara-saudara jangan lupa, ini kitab puisi yang memberikan gambaran betapa berharganya, betapa menyegarkan, betapa mengenakkan perkataan yang tepat pada waktunya itu. Maka saudara dan saya perlu sadar dari sini secara aplikasi. Yang pertama dari bagian ini, saudara dan saya adalah orang yang berbicara. Maka bagian yang pertama, ingatlah saudara-saudara. Kata-kata itu milik Allah. Allah lah yang pertama kali mengeluarkan dan mengucapkan firman-Nya. Perkataan itu milik Tuhan. Maka saudara dan saya jangan sembarangan mengeluarkan kalimat-kalimat dari mulut kita. Karena itu perkataannya Tuhan. Maka kalau bisa apa yang kita keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataannya Tuhan. Kita ini berkata-kata karena Allah lebih dulu berkata-kata kepada kita. Kita berkata-kata karena Allah lebih dulu memberikan firman-Nya dan jadilah kita. Maka jangan pernah berpikir saudara-saudara bahwa perkataan kita itu netral. Perkataan kita itu asli. Perkataan kita itu independen dari diri kita sendiri atau self-existent. Tidak. Perkataan kita itu dari Tuhan. Saudara dan saya bisa berkata-kata karena Tuhan lebih dulu berkata-kata. Saudara bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Saudara bisa mengampuni karena Tuhan lebih dulu mengampuni engkau dan aku. Saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan karena Tuhan lebih dulu melayani engkau dan aku. Maka perkataan itu yang kita ada, yang di dalam mulut kita, ingat itu miliknya Tuhan. Yang kedua, kata-kata itu satu karunia yang berkuasa, yang diberikan oleh Allah untuk maksud dan tujuannya Allah sendiri. Untuk maksud dan tujuan yang ilahi. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk bisa berkata-kata, untuk bisa mendengar perkataannya dengan tujuan dan maksudnya Tuhan sendiri. Maka saudara, mintalah hati yang bijaksana untuk menggunakan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita. Demikian juga, mintalah kepekaan. Mana yang perlu engkau dengar dan kalimat-kalimat mana yang kau perlu abaikan. Karena itu tidak ada membawa manfaat, tidak ada membawa saudara makin dekat kepada Tuhan. Mintalah kepekaan ini. Mintalah agar setiap perkataan itu menggenapi rencana dan kehendaknya yang kekal itu. Inilah doa saya, saudara-saudara. Tuhan, tolong. Tetapi saya juga masih sering gagal. Saya kadang, khususnya bukan kadang, sering kali, saudara. Khususnya kalau saya di jalan. Kalau saya di motor. Aduh, saudara-saudara. Seringkali saya berdosa dalam perkataan saya. Kadang-kadang di jalan saya kurang sabar. Saya ini orang yang bukan sabar. Saya bukan orang sabar. Di jalan seringkali saya keluar kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal saya berkhotbah, padahal saya mengajar, padahal saya berbicara di atas mimbar. Tetapi ketika di jalan seringkali menyakiti hati Tuhan. Itu saya. Dan saya terus minta kemampuan dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Supaya tidak dipakai oleh setan. Yang kedua. Pertama, kata-kata kita itu miliknya Allah. Yang kedua, kata-kata itu karunia
untuk maksud dan tujuannya yang ilahi. Yang ketiga, kata-kata itu mengarahkan antara kehidupan atau kematian. Tidak ada yang netral. Dengar kalimat ini sekali lagi. Kata-kata itu mengarahkan antara kehidupan atau kematian. Kalimat yang keluar dari saudara dan saya, itu bisa mengarahkan manusia lainnya kepada kehidupan atau mengarahkan manusia itu kepada kematian. Jika perkataan kita mengarah kepada kehidupan, maka muncullah kata-kata pengharapan, kata-kata kasih, perdamaian, kesatuan, pengajaran, kebijaksanaan, dan koreksi. Kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat yang penting. Tetapi sebaliknya, kalau kalimat-kalimat itu mengarahkan kepada yang mati, saudara-saudara, ada kata-kata kemarahan, ada dengki, ada fitnah, ada iri hati, gosip, perpecahan, kejijikan, rasisme, kekerasan, penghakiman, dan bahkan mungkin umpatan dan kutukan. Perkataanmu dan perkataanku yang mana? Tidak ada yang netral. Tidak ada yang netral. Jadi saudara dan saya perlu pikir baik-baik. Ingat baik-baik. Kata-kata itu milik Tuhan. Gunakan untuk maksud dan tujuannya Allah sendiri. Dan kata-katamu itu mengarahkan pendengarmu, pembacamu, menuju ke kehidupan atau ke kematian. Ini bagian yang tadi nomor 1, saya bagi lagi 3 ya, 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, secara aplikasi, ya, saudara, momen yang paling menyedihkan, momen yang paling menyenangkan dalam kehidupan, selalu disertai dengan perkataan. Kalau tadi bagian yang pertama, kita menemukan bahwa kita ini makhluk yang berbicara. Yes, saudara dan saya itu makhluk yang berbicara. Karena saudara dan saya makhluk yang berbicara, maka saudara harus ingat bahwa perkataan itu dari Tuhan. Itu milik Tuhan. Maka itu untuk maksud dan tujuannya Tuhan. Dan itu tidak ada yang netral. Maka sekarang poin yang kedua, saudara dan saya harus sadar momen-momen yang penting di dalam hidup kita. Momen-momen yang menyenangkan dalam hidup kita. Momen-momen yang menyedihkan dan menjadi tragedi selalu disertai dengan perkataan. Jika saudara mendengar sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus, maka perkataan itu menjadi sesuatu yang menyegarkan, menyenangkan, menggairahkan hidup saudara dan saya. Sebaliknya, saudara-saudara, Amsal Soleman menulis pasal 12, Amsal Soleman menulis, ya, Amsal Soleman pasal 12, dia mengatakan ayat yang ke-6, Amsal Soleman 12 ayat yang ke-6, perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut yang jujur menyelamatkan orang. Perkataan orang fasik menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Tadi yang poin yang sebelumnya yang saya tadi sudah bahas. Tidak ada yang netral. Mengarahkan kalimat-kalimat saudara itu. Lalu ayat 25, pasal yang sama, pasal 12, ayat 25, saudara perhatikan baik-baik. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara-saudara perlu sadar ini. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudara. Celakanya, dunia perkataan kita adalah dunia yang penuh dengan masalah.
Mengapa? Karena Alkitab mengatakan, semua sudah berbuat dosa. Semua sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang mencari Allah. Termasuk perkataan-perkataan kita. Dan inilah yang saudara dan saya hadapi. Maka kita mengenal miskomunikasi, mispersepsi, apalagi interpretasi. Banyak akhirnya terjadi konflik. Karena apa? Karena saudara dan saya jatuh di dalam dosa. Termasuk perkataanmu dan perkataanku. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berdoa kiranya seri yang baru ini, ke depan beberapa minggu ke depan ini, boleh menjadi berkat. Karena ada ayat di dalam firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-12. Mari kita lihat. Injil Matius pasal yang ke-12. Ini bagian-bagian yang terakhir yang saudara dan saya perlu ingat baik-baik. Matius pasal 12. Ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, Kristus sendiri ini. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, jangan main-main. Jangan main-main. Minggu lalu saya tegur mahasiswa saya. Ada orang itu punya kebiasaan. Saya menegur, bukan mahasiswa saya menegur kakak saya sendiri. Kakak kandung saya sendiri. Kalau jatuh barang sesuatu, dia jatuh, Yesus. Lalu saya langsung tegur, kau pikir itu rohani? Kau pikir itu baik? Engkau sedang mempermainkan Tuhan. Engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman itu. Dan saudara akan dihukum atau saudara dibenarkan menurut ucapan kita. Oh, saudara-saudara, betapa banyak perkataan kita yang sia-sia yang sudah keluar dari mulut kita. Dan saudara dan saya perlu belajar. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Kekal selama-lamanya. Dan tidak akan tergerus oleh zaman. Itu sebab tadi kita sudah membaca. Siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh, yang teguh. Ketika hujan datang, angin datang, banjir datang, dia tetap berdiri. Sebaliknya, mereka yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukan, dia akan hanyut, dia akan hancur, dia akan mengalami kerugian yang begitu besar. Saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang terakhir. Di dalam Filipi, ayat yang keempat. Ini ayat yang terkenal, yang saudara dan saya sering baca. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-8, saudara-saudara. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku,
lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kiranya Tuhan beranugerah di dalam perkataan kita. Minggu-minggu berikut yang akan kita bahas adalah terus berkisar tentang perkataan kita, perkataan Tuhan, dan kita perlu waspada perkataan-perkataan iblis yang menjadi peperangan kita sepanjang hidup kita. Dan kita minta Roh Tuhan untuk boleh memimpin kita, memimpin hidup kita, sehingga setiap perkataan kita membawa kehidupan, bukan kematian. Setiap perkataan kita menyatakan rencana dan kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terlalu banyak jatuh, kami terlalu banyak salah di dalam perkataan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami yang berdosa ini. Bahkan perkataan-perkataan kami, banyak yang menyakitkan Engkau, banyak yang mengecewakan hatimu, banyak yang membuat Tuhan sedih dan tidak berkenan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari, pimpinlah kelas ini, supaya mulai dari malam hari ini, sampai beberapa minggu ke depan ini, Tuhan pimpin kami dengan perkataan-perkataan yang mulia, yang sedap didengar, yang agung, yang suci, yang penuh dengan kebajikan, yang baik itu. Boleh kami renungkan, kami pikirkan, dan kami boleh perkatakan itu kepada dunia ini. Dengar doa kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Ajak kami, dorong kami untuk boleh menarik, mengajak saudara-saudara kami yang lain, supaya perkataan-perkataan mereka pun boleh menjadi berkat. Perkataan-perkataan itu menjadi perkataan-perkataan yang dari Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama adalah minggu depan, kita akan melihat tentang pergumulan kata-kata. Ya, pergumulan kata-kata. Bagaimana kita bergumul dengan perkataan-perkataan. Baik itu perkataannya Allah, perkataannya iblis, perkataan kita sendiri. Kita sering bergumul. Maka saudara-saudara, ada banyak orang yang sudah berkata pun tidak mampu melakukan. Termasuk saya. Ada banyak kata-kata yang keluar, tapi saya sendiri, saudara-saudara, melanggar dari apa yang sudah saya katakan. Saudara pernah mengalami hal itu, bukan? Nah, ini pergumulan yang akan kita lihat minggu depan. Kiranya Tuhan menolong dan memakai saudara untuk mengajak saudara-saudara kita yang lain di dalam kelas Speak Online minggu depan. Link masih tetap sama. Linknya tetap sama, kecuali link di YouTube itu beda, tapi saudara bisa ikutin di YouTube dengan jangan lupa subscribe, lalu saudara akan ada reminder ya, jikalau saudara sudah subscribe di YouTube dan saudara bisa ikuti di sana. Kiranya Tuhan menolong kita. Satu pengumuman lagi yang saya ingin sampaikan, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di acara kebaktian pembukaan yang akan dilayani oleh Bapak Penginjil Eben Matalu, yang kapan lalu juga sudah berbagian mengisi di kelas ini, dan ke depan beliau juga akan masih saya libatkan untuk mengisi, melayani di kelas ini. Nah, saudara-saudara yang tinggal di Bali, saudara yang mungkin belum ada tempat ibadah yang tetap, saudara saya undang untuk boleh ikut di dalam pos pelayanan penginjilan Onesimus yang akan
dirintis, dilayani, gembalakan oleh hambanya Bapak Eben Matalu. Minggu 22 jam 9 ya. Ada kelas sekolah minggu. Nah, saudara bisa hubungin nomor tersebut jika saudara ingin bergabung. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akhiri di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Mohon hikmat bijaksanamu untuk boleh memimpin setiap kalimat yang keluar dari mulut kami. Demikian juga perkataan-perkataan yang boleh kami dengar di telinga kami. Karena persoalannya, pergumulannya adalah di dalam hati kami. Ada di dalam diri kami, manusia yang berdosa. Tuhan, ampunilah kami, pakailah kami, agar setiap kalimat yang muncul di dalam, dan setiap kalimat yang kami dengar di dalam hidup kami, itu boleh kalimat yang menyatakan rencana dan kehendak, yang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Pimpinlah pertemuan-pertemuan kami ke depan. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dan Tuhan boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama. Kami yang najis, kami yang berdosa, kami yang harusnya dimurkai Tuhan, dan Tuhan mau pakai kami. Kami sungguh bersyukur. Kemuliaan, hormat, kami kembalikan kepada Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin.